warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odeng Misteri edisi Ramadan. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di Odeng Kisah Misteri. Kali ini edisi Ramadan. Sebelum mulai, kami Odeng Misteri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Sahabat Odeng Misteri, kali ini Odeng Misteri akan mengisahkan sejarah peradaban Islam kembali. Kali ini, peradaban Islam yang kami ceritakan dan kami sejarahkan, yang kami sampaikan, akan tertuju kepada suatu negara Spanyol. Daerah ini dulunya sangat penuh dengan sejarah dan pertumpahan darah ketika pengambil alihan dari suatu tempat. Para pejuang-pejuang Islam pada saat itu berjuang untuk bisa menyiarkan agama Islam di negara-negara barat. Dan salah satunya adalah di Spanyol, tepatnya di daerah Cordoba. Mari kita dengar kisah sejarah peradaban Muslim di Cordoba, negara Spanyol. Cordoba merupakan sebuah kota yang terletak di provinsi Andalusia, Spanyol, yang dikenal sebagai pengantin Andalusia. Cordoba, sebuah kota yang memiliki seluruh keindahan dengan beragam ornamen yang begitu indah untuk dipandang serta membuat takjub penglihatan. Bahkan, pada masa keemasannya, seorang penulis barat bernama Lanspool menjuluki Cordoba sebagai permata bagi dunia. Julukan ini diberikan bukan semata karena keindahan dan kemegahan yang dimilikinya saja. Lebih dari itu, karena kota ini telah menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni arsitektur, dan kebudayaan, serta banyak melahirkan intelektual muslim dengan beragam karya yang tidak hanya memiliki pengaruh besar dalam dunia Islam, tetapi juga terhadap dunia barat yang kala itu masih terkubur dalam abad kegelapan. Sejarah Islam di Cordoba bermula dari penaklukan Spanyol pada tahun 711 Masehi, ketika pasukan yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad melintas Selat Gibraltar melalui Afrika Utara. Di bawah komando Tariq bin Ziyad, tentara Islam berhasil menaklukkan Spanyol dari Got Barat. Misi penaklukan yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad dilakukan atas perintah Musa bin Muzair, gubernur Afrika Utara di bawah pemerintahan Walid bin Abdul Malik atau Al-Walid I dari dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus. Selanjutnya, dengan dikuasainya tanah Spanyol, sebanyak 700 tentara kavaleri Islam yang dipimpin oleh panglima perang bernama Muji Arumi dengan mudah menguasai kawasan Cordoba. Namun demikian, Cordoba baru menjadi ibu kota Spanyol ketika dinasti Umayyah ditumbangkan oleh Abbasiyah dan pusat kekuasaan mereka bergeser dari Damaskus ke kota Baghdad. Namun demikian, setelah dikalahkan Abbasiyah, dinasti Umayyah kemudian membangun kekuasaan mereka di Spanyol. Dan Cordoba mulai menjadi pusat kekuasaan Umayyah di bawah pemerintah Abdurrahman Ad-Dakhil atau yang dikenal sebagai Abdurrahman I. Pada masa pemerintahannya, Abdurrahman I berupaya untuk mengundang para ahli fikih, ahli filsafat, dan ahli syair untuk bertandang dan mengembangkan ilmu mereka di Cordoba. Namun demikian ini hanyalah cikal bakal bagi kemajuan Cordoba yang sebenarnya. Cordoba benar-benar mencapai puncak kejayaannya pada masa Khalifah Abdurrahman An-Nashir atau Abdurrahman III dan dilanjutkan pada zaman pemerintahan anaknya yang bernama Al-Hakam. Di bawah pemerintahannya, Cordoba menjadi salah satu kota terbesar di dunia yang dikenal karena perpustakaan yang sangat luas, sarjana-sarjana besar, serta arsitektur yang menakjubkan. Para sarjana di Cordoba membuat kemajuan yang sangat besar dalam berbagai bidang, seperti astronomi, kedokteran, matematika, dan filsafat.
Banyak karya ilmiah dari sarjana Cordoba yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin yang kemudian memberikan sumbangsi besar bagi kebangkitan Eropa. Di antara ilmuwan muslim yang lahir dari peradaban gemilang Cordoba adalah Abdul Qasim Az-Zahrawi atau juga dikenal sebagai Abdul Qasim. Dia menulis sebuah karya spektakuler berjudul Al-Tashrif atau ensiklopedia kedokteran yang kemudian membuat dirinya dianggap sebagai bapak bedah modern. At-Tashrif merupakan kumpulan praktek kedokteran yang berdiri dari 30 jilid dan mencakup berbagai topik, termasuk bedah obat-obatan, ortopedi, dan farmasi. Buku ini digunakan sebagai teks referensi medis di Eropa selama berabad-abad. Selain Az-Zahrawi, muncul pula Ibnu Rus atau di dunia barat dikenal dengan nama Averroes. Dia adalah seorang filsuf dan pemikir yang menulis dalam berbagai bidang disiplin ilmu, termasuk filsafat teologi, kedokteran, astronomi, fisika, hukum Islam, dan linguistik. Karya-karya filsafatnya termasuk banyak tafsir dan ringkasannya terhadap karya-karya Aristoteles membuat dirinya dijuluki sebagai sang penafsir atau sang komentator. Kemudian muncul pula sosok penulis tafsir Al-Quran yang terkenal bernama Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Anshari Al-Qurtubi. Al-Qurtubi adalah seorang ulama yang terkenal, seorang ahli fikih mazhab Maliki dan seorang pakar tafsir, dan karyanya sangat dihargai hingga saat ini. Karya tafsirnya yang paling terkenal adalah Al-Jami' Ihyamil, Al-Jami' Ihya Kamil Al-Quran atau lebih dikenal sebagai tafsir Al-Qurtubi. Ini merupakan sebuah tafsir Al-Quran yang berkomprehensif, menekan pada dimensi hukum atau ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum Islam, walaupun juga mengenai aspek-aspek lain seperti tafsir, kebahasaan, sebab turunnya ayat tafsir, spiritual, dan lain sebagainya. Jejak peninggalan Islam di Cordoba merupakan bukti dari periode keemasan Islam di semenanjung Liberia. Peninggalan ini tidak hanya menunjukkan kekayaan intelektual dan budaya, tetapi juga menunjukkan kecanggihan arsitektural dan estetika yang berkembang selama pemerintahan Islam. Masjid Agung Cordoba merupakan salah satu monumen Islam yang paling terkenal di dunia. Masjid ini dibangun pada tahun 784 Masehi oleh Abdurrahman I. Kemudian terus diperluas oleh penguasa-penguasa berikutnya. Arsitekturnya yang unik dengan kolam-kolam berarca dengan dekorasi yang rumit mencerminkan pengaruh Islam Romawi dan Visigoth. Meskipun masjid ini telah diubah menjadi katedral Katolik pada abad ke-16, Masjid Agung ini tetap menjadi simbol penting dari kejayaan Islam di Spanyol. Kemudian, terdapat pula Al-Kausar atau Istana Benteng yang menjadi salah satu peninggalan Islam lainnya di Cordoba. Awalnya di istana ini dibangun oleh penguasa Muslim sebagai kediaman sekaligus benteng. Tetapi kemudian istana ini banyak direnovasi oleh penguasa Nasrani setelah Reconquista. Kendati demikian, sampai saat ini Al-Kausar masih mempertahankan beberapa elemen arsitektur Islam, terutama taman-taman serta sistem irigasinya. Maidina Zahra juga merupakan salah satu peninggalan Islam di Cordoba. Maidina Az-Zahra adalah kota istana yang dibangun oleh Khalifah Abdurrahman III di luar Cordoba. Meskipun saat ini menjadi sebuah situs arkeologi, tetapi reruntuhan Maidina Az-Zahra memberikan gambaran tentang kecanggihan serta kemewahan istana-istana Andalusia di masa itu. Situs ini menunjukkan kemajuan teknologi seni serta arsitektur pada zaman Khalifah Umayyah di Cordoba. Selain itu, beberapa bagian dinding dari kota kuno Cordoba yang dibangun oleh penguasa Romawi dan Visigoth kemudian diperkuat oleh penguasa Muslim. Sebuah gerbang kota seperti Puerta Almondóvar masih berdiri hingga hari ini dan menunjukkan desain arsitektur Islam yang tampak khas. Menjadi pusat ilmu pengetahuan kebudayaan dan agama yang menampung perpustakaan-perpustakaan besar, observatorium, dan universitas. Pada akhirnya,
kejayaan ini mulai memudar pada abad ke-11. Pembagian kekhilafahan Cordoba menjadi taifah atau kerajaan kecil pada akhirnya memperlemah kekuatan politik dan militer Muslim di semenanjung Iberia. Persaingan dan perang antar taifah membuat mereka rentan terhadap serangan dari kerajaan-kerajaan Kristen di utara. Di sisi lain, Reconquista, serangkaian kampanye militer yang dilancarkan oleh kerajaan-kerajaan Kristen untuk merebut kembali semenanjung Iberia, mencapai titik baliknya pada abad ke-13. Pada tahun 1236, Raja Ferdinand III dari Kasilia berhasil merebut Cordoba, di mana kemudian penaklukan ini menandai keruntuhan yang signifikan bagi kekuasaan Islam di Andalusia. Reconquista atau penakluk kembali Cordoba dan akhirnya seluruh Andalusia oleh kerajaan-kerajaan Kristen tidak hanya mengakhiri kekuasaan Islam di wilayah tersebut, tetapi juga mempengaruhi peradaban Eropa dan Islam secara keseluruhan. Keruntuhan Islam di Cordoba menandai berakhirnya sebuah era di mana toleransi dan pertukaran ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta teknologi. Walau Islam tidak lagi mendominasi semenanjung Iberia, namun warisan kejayaannya masih terlihat dalam arsitektur sastra dan kebudayaan yang tertahan hingga hari ini. Sahabat Odeng Misteri dimanapun berada, itulah sedikit kisah sejarah tentang peradaban Islam di negara Spanyol, tepatnya di daerah Cordoba, yang mana umat Islam sempat menguasai separuh dari dunia untuk mendakwahkan agamanya dan menyiarkan kebaikan dan kebahagiaan bagi manusia. Sahabat Odeng dimanapun berada, yang pasti kita sebagai umat muslim harus mengetahui tentang sejarah Islam dan perkembangan Islam di dunia, supaya kelak nanti kita dapat menceritakan sejarah-sejarah Islam kepada anak cucu kita, betapa susah payahnya para ulama, para pejuang Islam mendakwakan agama Islam ke seluruh dunia. Terima kasih atas perhatian dan support dari sahabat Odeng semua. Semoga di lain waktu kami akan memberikan sejarah peradaban Islam yang lebih luas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.